warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Faikatul Himaludia, NIM 2006101000045, kelas 3B, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teori perkembangan bahasa. Bahasa menurut Harlock merupakan setiap sarana komunikasi dengan mengubah pikiran dan perasaan menjadi simbol-simbol sehingga maknanya bisa diberikan kepada orang lain. Yang termasuk ke dalam komunikasi yaitu seperti tulisan, bicara, bahasa, ekspresi, isyarat, pantomim, dan seni. Perkembangan bahasa anak tidak terlepas dari bagaimana anak-anak belajar dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, bahasa dipelajari melalui proses penguatan dan peniruan. Vygotsky menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan perkembangan bicara pada anak. Yang pertama yaitu tahap eksternal, merupakan tahap berpikir menggunakan bahasa. Sumber berpikir anak berasal dari luar dirinya, terutama berasal dari orang dewasa yang memberikan pengarahan dengan cara tertentu. Yang kedua yaitu tahap egosentris, yaitu di mana pembicaraan orang dewasa tidak menjadi persyaratannya lagi. Yang ketiga yaitu tahap berbicara secara internal. Dalam hal ini, anak-anak akan menghayati dengan mendalami proses berpikirnya. Penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan bahasa anak tidak terlepas dari pandangan, hipotesis, atau teori psikologi yang dianut. Dalam hal ini, sejarah telah mencatat bahwa ada beberapa teori dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu teori nativis. Dalam pandangan ini diwakili oleh Noam Chomsky pada tahun 1974. Ia berpendapat bahwa pandangan penguasaan bahasa anak bersifat alamiah atau nature. Pandangan ini tidak berpendapat bahwa lingkungan mempengaruhi perkembangan bahasa anak, melainkan menganggap bahwa perkembangan bahasa anak diberikan secara biologis. Pandangan-pandangan menurut ahli nativis mengenai belajar bahasa. Yang pertama yaitu menyusun kalimat tanpa latihan, penguatan, imitasi atau meniru. Yang kedua yaitu memisahkan belajar bahasa dengan perkembangan kognitif. Yang ketiga yaitu tidak dipengaruhi oleh intelijensi dan pengalaman individu. Kelebihan dan kekurangan dari teori nativistik adalah yang kedua yaitu teori behavioristik. Pandangan ini diwakili oleh B.F. Skinner yang menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama anak berasal dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan sekitar. Para ahli behavioristik berpendapat bahwa anak dilahirkan tidak membawa kemampuan apapun. Maka dari itu, anak harus belajar melalui pengkondisian lingkungan, imitasi, dan penguatan. Menurut Skinner, masalah belajar bahasa timbul karena kurangnya perencanaan pendidikan yang meliputi yaitu pemberian reward yang tidak tepat, pemberian materi yang sulit dan padat. Kelebihan dan kekurangan teori behavior yaitu yang ketiga yaitu teori kognitif. Menurut Jean Piaget pada tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa bukanlah suatu alamiah yang terpisah, melainkan salah satu dari beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa anak. Piaget menegaskan bahwa struktur perkembangan bahasa anak bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula yang dipelajari di lingkungan sekitar. Belajar bahasa anak dipengaruhi oleh faktor berperan aktif dalam lingkungannya, cara anak memproses informasi, menyimpulkan tentang struktur bahasa. Kelebihan dan kekurangan teori kognitif yaitu yang keempat yaitu teori interaksionis. Teori interaksionis bertitik tolak bahwa bahasa berasal dari perpaduan faktor genetik dan lingkungan. Kemampuan kognitif dan berbahasa diasumsikan secara bersamaan. Para ahli interaksionis menjelaskan bahwa berbagai faktor seperti sosial, linguistik, kematangan, biologis, dan kognitif. Seorang guru yang banyak melakukan interaksi dengan anak-anak dapat dilihat bahwa kemampuan bahasa anak berasal dari imitasi, spontanitas, maupun kreasi.
Dengan demikian, ada beberapa faktor yang saling berinteraksi yang mempengaruhi perkembangan kemampuan bahasa anak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemampuan dasar bahasa anak. Kemampuan dasar bahasa anak meliputi menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Menyimak adalah bentuk bahasa yang bersifat reseptif atau memahami melalui media lisan dan merupakan bentuk bahasa yang pertama kali dapat dikembangkan oleh anak. Perkembangan menyimak yaitu menyimak untuk memperlancar komunikasi lisan dan untuk mengetahui informasi atau pengetahuan. Tipe perkembangan berbicara bahasa anak ada dua macam, yaitu yang pertama egocentric speech, yaitu monolog, yang kedua yaitu socialist speech, yaitu interaksi. Cara untuk mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Menulis adalah salah satu bentuk media bahasa bersifat produktif melalui media tertulis. Teori perkembangan menulis menurut Brewer ada 4 macam, yaitu menulis untuk melatih motorik halus anak dan konsentrasi anak. Tahapan perkembangan berbicara yaitu fantasi, pembentukan konsep diri, membaca gambar, pengenalan bacaan, dan membaca lancar. Membaca bertujuan untuk mempunyai rasa kebahasaan yang tinggi dan wawasan yang luas. Nah, itu tadi sekilas tentang teori perkembangan bahasa dan kemampuan dasar bahasa anak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.